Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sholawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam yang berpengetahuan. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, di bulan suci ini, di bulan yang penuh dengan berkah ini, yang serba dilipat gandakan, semoga kita semua terhindar dari berbagai bentuk mara bahaya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dengan waktu yang lumayan singkat ini, saya akan membahas tentang takwa. Sekali lagi, takwa. Takwa berasal dari kata wako, yaki, wikoya, yang artinya menjaga diri, menghindari, dan menjauhi. Kata takwa juga bersinonim dengan kata khauf dan khosyah, yang berarti takut. Bahkan kata ini mempunyai pengertian yang hampir sama dengan kata taat. Menurut terminologi, takwa adalah takut kepada Allah berdasarkan kesadaran, dengan mengerjakan segala perintahnya dan tidak melanggar dengan menjauhi segala larangannya, serta takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menerangkan bahwa sejatinya takwa bukan hanya sekedar imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi, tetapi takwa itu adalah takut kepada Allah yang bersifat jalal dan beramal dengan dasar Al-Quran sebagai pedoman hidup atau biasa dikatakan at-tanjil, dan menerima dalam artian qanaah, ya, menerima terhadap yang sedikit dan juga bersiap-siap menghadapi hari akhir. Takwa sebagai bentuk peribadatan kepada Allah seakan-akan kita melihatnya, dan jika kita tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kita. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah juga menegaskan bahwa takwa adalah membenarkan berbagai berita yang datang dari Allah dan beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntutan syariat. Dan juga Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut kepada Allah dan hukumannya, karena meninggalkan ilmu yang sudah mereka ketahui. Jadi jelas bahwa takwa adalah kumpulan semua kebaikan yang hakikatnya merupakan tindakan seseorang untuk melindungi dirinya dari hukuman Allah dengan ketundukan secara total. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, di dalam takwa ada yang namanya ruang lingkup. Nah, di dalam ruang lingkup takwa, pertama ada yang dinamakan hablum minallah.
Hablum minallah dalam artian hubungan kita dengan Allah. Orang-orang yang bertakwa, yang biasa disebut dalam Al-Quran muttaqin ya, adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Kedua, hubungan kita dengan sesama manusia atau hablum minan nas ya. Agama Islam mempunyai konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan lain sebagainya. Semua konsep tersebut memberikan gambaran tentang ajaran-ajaran yang berhubungan manusia dengan manusia, supaya tetap akur, tetap harmonis, dan juga saling kerjasama dalam mengejar tujuan hidup. Dan yang ketiga, ada yang dinamakan hablum minal alam, atau biasa disebut hubungan kita dengan alam. Nah, takwa dalam hubungan dengan alam diungkapkan dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, memelihara dan melestarikan sekaligus mewariskan terhadap cucu ataupun anak cucu kita nanti, itu sebagai bentuk kepedulian kita terhadap alam. Dan pemanfaatan alam sebagai pemenuhan kebutuhan manusia dilakukan secara bertanggung jawab. Hal ini merupakan amanat Allah yang melekat pada kekhalifahan manusia di muka bumi ya. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, selain dari ruang lingkup takwa, ada juga ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah, sahabat-sahabat bisa lihat di Qurannya masing-masing, ayat 2-5. Pertama, yang merupakan ciri-ciri takwa, beriman pada hal yang gaib. Dan yang gaib tentunya bukan hanya setan, Allah pun gaib. Tapi yang gaib bukan berarti tidak ada. Setan itu ada, Allah itu ada. Apapun yang tidak terlihat oleh kasat mata bukan berarti tidak ada, gitu kan. Makanya ciri orang yang beriman itu ciri orang yang bertakwa itu beriman kepada hal yang gaib. Kedua, mendirikan sholat. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu mendirikan sholat. Sholat itu ada yang sholat wajib, ada yang sholat hukumannya sunnah ya. Yang wajib tentunya yang 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu sholat-sholat wajib, dan masih banyak sholat-sholat sunat juga. Nah, orang yang beriman itu tentunya menjalankan ibadah sholat ya. Kemudian menafkahkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Dinafkahkan kepada istrinya yang sudah berumah tangga misalkan ya, kepada anak-anaknya, ataupun kepada yang membutuhkan di sekelilingnya. Kemudian beriman kepada apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan sebelum Nabi Muhammad. Di sini mungkin Al-Quran ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang perlu kita imani, perlu kita ikutin apa yang menjadi peraturan-peraturan dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Yakin kepada hari akhir. Ini selanjutnya ya. Yakin kepada hari akhir, karena perlu kita yakini bahwa alam semesta ini akan mengalami kehancuran sehancur-hancurnya. Dan itu yang biasa dikatakan hari kiamat ya.
Dan sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa juga merupakan bagian dari ciri-ciri orang bertakwa ya. Jadi orang-orang yang saat ini sedang puasa, ini merupakan ciri dari ketakwaan gitu kan. Dan masih banyak lagi ciri-ciri takwa, termasuk yang sederhananya meninggalkan hal yang dapat membatalkan puasa, karena memang kebetulan kita saat ini sedang puasa. Semoga, saya doakan ya, semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terkhusus untuk diri saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.